بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakar aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan ia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan baginya kehidupan yang baik ini di dunia, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan untuk mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, dan ini di akhirat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan merupakan dambaan setiap muslim dan muslimah hidup di dunia ini, dan tidak ada jalan bagi kita untuk bisa hidup bahagia kecuali manakala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan adalah dengan senantiasa mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penciptanya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama menegaskan bahwa di antara pintu berkah menuju gerbang kebahagiaan manakala seseorang mengetahui petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sirah perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, kita mempelajari sirah nabawiyah untuk menggapai kebahagiaan tersebut, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang dengannya kita akan hidup berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul makhluqat, makhluk Allah yang paling utama. Beliau merupakan sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah,
Beliau merupakan pimpinan dan penghulu anak cucu Adam nanti pada hari kiamat, yang mana pintu surga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dibuka kecuali dengan beliau sallallahu alaihi wasallam yang meminta izin untuk masuk ke dalam surga. Maka barulah pintu surga Allah Subhanahu wa taala dibuka. Kalau bukan karena beliau, maka pintu surga tidak akan pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semua dari kita mengagumi sosok Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita mengagumi sosok Rasulullah SAW, maka sudah barang tentu kita harus mempelajari apa yang menjadi sejarah hidup Nabi. Walhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari situ kita bisa mengetahui kemuliaan nasab beliau, kesempurnaan garis keturunan beliau, yang itu nyambung sampai Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan dari sana kita bisa mengetahui betapa tingginya kedudukan beliau, sebab beliau berasal dari keturunan orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat, itu dari kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tentang kemuliaan Nabi itu tidak diingkari, bahkan oleh orang-orang kafir Quraisy sekalipun. Makanya pernah disebutkan dalam kisahnya, salah seorang sahabat yang bernama Abu Sufyan, yang dulunya masih dalam keadaan musyrik, pernah dipanggil oleh seorang kaisar Romawi yang bernama Herakl, yang kemudian kita kenal dengan nama Heraklius. Kalau bahasa Arabnya Herakl. Nah, Heraklius ini mendengar isu-isu bahwa sudah ada nabi ketika itu yang berasal dari orang Arab, dari turunan Arab. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Maka untuk menggali berita tentang hal tersebut, Heraklius pun menunggu-nunggu kedatangan orang-orang Arab dari Mekah menuju ke negeri Syam, yang mana memang menjadi kebiasaan orang-orang Arab Mekah tatkala itu, mereka mengadakan perjalanan untuk menuju negeri Syam untuk berdagang. Maka sudah dinanti-nantikan oleh Heraklius, datanglah para pedagang Arab ini, dipanggil oleh Raja Heraklius ketika itu, dipanggil untuk bertanya tentang keberadaan Nabi itu. Ketika dipanggil, salah seorang yang hadir ketika itu Abu Sufyan, yang ketika itu Abu Sufyan masih musyrik. Beliau ini Abu Sufyan terakhir masuk Islam ketika terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, baru beliau masuk Islam. Nah, ini beliau ceritakan setelah beliau masuk Islam, bagaimana ketika itu beliau dipanggil oleh Raja Heraklius untuk bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Raja Heraklius sudah mengumpulkan para pembesar-pembesarnya. Dikumpulkan para pembesarnya, dipanggillah Abu Sufyan ini. Dipanggil Abu Sufyan, kemudian Raja Heraklius ketika itu mengatakan, "Aku ingin bertanya kepadamu tentang seorang nabi atau yang mengaku nabi yang berasal dari Arab. Dan di sampingku ini ada para pembesar-pembesarku. Aku harapkan kau jujur dalam ucapanmu. Kalau kau tidak jujur, maka mereka yang akan mendustakan kamu." Jadi Heraklius ketika itu sudah mempersiapkan orang-orang pintar, orang-orang cerdas, para pembesarnya yang bisa melihat
ini Abu Sufyan ini kalau memang dusta bisa ketahuan. Nah, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mulailah ketika itu Raja Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi itu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Heraklius, "Kaifa nasabuhu fikum?" Wahai Abu Sufyan, bagaimana nasab orang itu, orang yang mengaku Nabi itu di tengah-tengah kalian? Kata Abu Sufyan, betul-betul ketika itu aku tidak bisa berdusta, aku tidak bisa mengada-ngada, padahal aku sangat benci dengan Nabi Muhammad ketika itu, karena beliau masih musyrik. Tapi karena ditanya seperti itu oleh seorang raja, dan di sampingnya sudah ada pembesarnya, aku tidak bisa berbohong. Ditanya apakah dia mempunyai nasab di tengah-tengah kalian, maka Abu Sufyan mengatakan, huwa fina dzu nasabin. Ya, dia orang yang memang punya nasab terbaik di tengah-tengah kami, kata Abu Sufyan. Nah, ini tidak diingkari oleh beliau. Terus Raja Heraklius tanya lagi, hal kana min abaihi min malik? Apakah yang mengaku Nabi itu ada dari bapak-bapaknya, kakek-kakeknya yang dulu pernah menjadi raja? Kata Abu Sufyan, la, tidak ada bapak-bapaknya atau kakek-kakeknya yang pernah jadi raja. Baik. Kata Raja Heraklius bertanya kembali, hal qala hadzal qaula minkum ahadun qad qablahu? Apakah pernah ada seorang dari kalian yang pernah berucap seperti ucapannya dia, yaitu mengaku Nabi? Ada ndak orang sebelum dia yang mengaku Nabi di tengah-tengah kalian? Maka Abu Sufyan mengatakan, tidak ada wahai raja. Terus Raja Herakl kembali bertanya, fahal asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Apakah yang mengikuti Nabi itu orang-orang yang mulia di antara kalian atau orang-orang lemahnya? Maka Abu Sufyan berkata, bal min du'afaina. Bahkan yang ikut dengan Nabi itu adalah orang-orang lemah di antara kami, bukan dari orang-orang yang hebat di antara kami. Yang ikut Nabi itu adalah orang-orang yang lemah. Kemudian bertanya lagi Raja Heraklius, ayazinuna am yanqusun? Apakah pengikutnya semakin bertambah atau semakin berkurang? Kata Abu Sufyan, yazidun. Mereka terus bertambah, bukan semakin berkurang, justru semakin bertambah. Ditanya lagi, fahal yartaddu ahadun minhum sukhtatan ala dini? Apakah ada seorang yang sudah masuk Islam, yang ikut agamanya, yang murtad kembali karena benci dengan agamanya dia? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Yang sudah masuk Islam betul-betul kuat dengan agamanya, betul-betul berpegang teguh dengan agamanya, dan kami tidak pernah melihat orang yang beragama seperti pengikutnya Muhammad itu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian bertanya lagi Abu Sufyan, fahal kuntum tattahimunahu bil kadib qabla ayyakula maqal? Apakah kalian menuduh dia dengan orang yang berdusta sebelum dia mengaku sebagai nabi? Kata Raja Herakl. Maka kata Abu Sufyan, tidak. Bahkan dia dahulu di tengah-tengah kami sebagai orang yang jujur lagi terpercaya. Kami menggelarinya sebagai Al-Amin, orang yang amat sangat terpercaya. Sebelum itu, kemudian bertanya lagi Abu Sufyan, apakah kalian memerangi dia? Iya, kami memerangi dia karena dia menyelisihi agama nenek moyang kami, dia menjelek-jelekkan agama nenek moyang kami perangi dia. Terus apakah kalian menang atau dia yang menang? Kata Abu Sufyan, kadang kami menang, kadang dia menang. Subhanallah. Ini pertanyaan-pertanyaan dari Raja Herakl. Raja Herakl bertanya seperti itu ingin memastikan apakah dia benar seorang nabi atau tidak. Kemudian pertanyaan terakhirnya Raja Herakl, fahal yaghdir?
apakah orang itu pernah berkhianat kepada kalian? Abu Sufyan berkata, belum. Dia belum pernah berkhianat kepada kami, tapi kami sedang mengadakan perjanjian dengan dia. Kami tidak tahu, barangkali nanti dia bakalan berkhianat. Kata Abu Sufyan, demi Allah, aku tidak bisa menjatuhkan kedudukan Nabi kecuali kesempatanku di situ saja. Pada pertanyaan apakah dia pernah berkhianat, aku jawab, dia belum pernah berkhianat, tapi barangkali mungkin saja nanti dia berkhianat, kata Abu Sufyan. Maka setelah pertanyaan-pertanyaan itu, barulah Raja Heraklius mengatakan, demi Allah, kalau yang kalian katakan itu benar, maka kata Herakl, fasayamliku maudi aqdamayya hataini, sungguh dia akan bakalan menguasai tempat kursiku ini, yaitu singgasanaku ini. Kalau memang yang kalian katakan itu benar, maka dialah seorang nabi. Kenapa? Karena kalian mengatakan bahwa dia orang yang punya nasab yang terbaik. Kata Raja Heraklius, demikianlah para nabi dan para rasul, orang-orang yang punya nasab-nasab terbaik. Kalian katakan tadi bahwasanya ketika aku tanya apakah ada dari bapak atau kakeknya yang pernah menjadi raja, kalian katakan tidak ada. Maka kata Raja Heraklius, kalaulah ada dari bapak-bapaknya keturunan raja, maka bisa saja orang menuduh bahwa Muhammad ini ingin mengembalikan kekuasaan nenek moyangnya dulu. Tapi kan memang tidak ada, berarti tuduhan itu tidak bisa dialamatkan kepada beliau. Terus ketika aku tanya kepada kalian, apakah pengikutnya dari kalangan orang-orang hebat, orang-orang terhormat, atau orang-orang lemah, orang-orang miskin? Kalian jawab, pengikutnya orang-orang miskin, orang-orang lemah. Nah, itulah para nabi dan para rasul juga begitu. Pengikutnya bukan dari kalangan orang-orang terhormat, tapi orang-orang yang lemah, kata Raja Heraklius ketika itu. Terus kukatakan kepada kalian, apakah dia pernah berdusta, berakhlak buruk sebelum dia mengaku sebagai nabi? Kalian katakan tidak pernah, bahkan dia orang jujur lagi terpercaya. Maka kata Raja Heraklius, demikianlah para nabi dan para rasul seperti itu. Maka Raja Heraklius mengatakan, kalau yang kalian katakan itu benar, maka dialah seorang nabi dan kalian semua pendusta, kata Raja Heraklius. Nah, ini pengakuan dari seorang raja yang ketika itu masih musyrik, dari seorang Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik. Betul-betul terhormat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di mata mereka. Sampai terakhir dikatakan oleh Raja Heraklius, apa yang diserukannya kepada kalian? Abu Sufyan berkata, sesungguhnya dia menyerukan u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Dia menyeru kami agar sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian wa ya'muruna bis-salati waz-zakati was-sidq wal-afafi was-silah. Dia juga memerintahkan kami untuk salat, untuk bayar zakat, untuk bersikap jujur, menjaga kehormatan dan menyambung tali silaturahim. Kata Raja Heraklius, nah itulah seruan para nabi dan para rasul sebelum dia. Subhanallah. Inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang betul-betul tidak ada yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kecuali orang-orang yang memang betul-betul sombong, orang-orang yang hasad kepada Nabi. Tidak ada alasan mereka sebenarnya untuk menolak Nabi. Orang yang terhormat dari keturunan orang yang terhormat, dan itu diakui mereka. Dan sifat-sifat kenabian, kerasulan ada pada diri beliau. Ada pada diri beliau. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kita bacakan di pertemuan sebelumnya tentang nasab beliau. Beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay sampai pada Adnan, yang mana Adnan termasuk dari keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Telah kita jelaskan siapa itu Muhammad dan kenapa beliau bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sedikit kita singgung tentang bapak beliau yang bernama Abdullah, yang mana Abdullah ini bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam digelari sebagai Ibnu Dzabih, anak yang hampir saja disembelih. Nah, kisahnya sudah kita sebutkan kemarin, bagaimana Abdullah itu hampir disembelih oleh bapaknya sendiri, Abdul Muttalib, persis seperti peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Karena memang ketika itu Abdul Muttalib bernadar walaupun ya nadarnya ini tentunya bertentangan dengan Islam, tetapi itulah yang terjadi di masa itu. Abdul Muttalib bernadar, kalaulah ada anak keturunanku yang ke-11, maka yang ke-11 itu kukorbankan, kusembelih, kata Abdul Muttalib sebagai nadarnya dia. Maka ternyata yang terlahir anak beliau yang ke-11, itulah Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab ketika sudah bernadar, Pak, orang paling pantang untuk membatalkan nadarnya. Maka Abdul Muttalib mau menyembelih ini Abdullah. Tapi ketika itu saudara-saudaranya Abdul Muttalib, paman-pamannya Abdul Muttalib berusaha mencegah. Sampai pada akhirnya Abdullah ditebus dengan 100 ekor onta. 100 ekor onta ditebus. Untuk apa? Menebus Abdullah ini supaya tidak jadi disembelih. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah akan hal tersebut. Sebab Abdullah inilah yang menjadi bapak seorang yang sangat mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib telah kita isyaratkan kemarin, beliau inilah orang yang memimpin suku Quraisy di zamannya. Jadi kakeknya Nabi itu pemimpin suku Quraisy. Beliau diangkat sebagai pemimpin karena beliau, ya, Abdul Muttalib, orang yang menggali sumur Zam-Zam. Orang yang menggali sumur Zam-Zam adalah Abdul Muttalib. Wah Ustadz, bukankah yang menggalinya itu Hajar, istrinya Nabi Ibrahim? Betul, itu yang pertama kalinya. Tetapi disebutkan dalam sejarah, ketika sumur Zam-Zam sudah digali oleh Hajar, kemudian berhasil dinikmati oleh orang-orang di sekitar itu, di zaman itu dan di zaman setelahnya, tetapi seiring perkembangan zaman, sumur Zam-Zam ketika itu tertutup. Yang pertama kali lagi menggalinya adalah Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dari mimpi beliau. Jadi Abdul Muttalib bermimpi bahwa ada sumur Zam-Zam di situ, bahwa ada sumur Zam-Zam di dekat Ka'bah ketika itu. Maka digali oleh Abdul Muttalib, dan betul sebagaimana mimpi beliau, ada sumur Zam-Zam di situ. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Abdul Muttalib inilah yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal bapak dan ibu beliau meninggal dunia. Bayangkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW itu kan terkenal dalam sejarah sebagai seorang yatim, anak yatim beliau. Bapaknya Nabi meninggal ketika Rasulullah SAW masih dikandung oleh ibunya beliau, Aminah. Sudah meninggal bapaknya Rasulullah. Nah, ini kata para ulama, ya, betul-betul berada pada puncak keyatiman Rasulullah itu, ablagul yatim. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi dalam surat Ad-Duha, Allah berfirman, alam yajidka yatiman
fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau wahai Muhammad sebagai seorang yatim? Jadi Nabi anak yatim. Fa'awa, kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi kamu. Dan Nabi SAW, kata para ulama, berada pada puncak keyatiman karena bapak beliau meninggal selagi beliau berada dalam kandungan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sementara itu, setelah Nabi SAW lahir, 6 tahun usia beliau, ibunya Nabi SAW meninggal dunia. Setelah ibunya Nabi meninggal dunia, barulah dirawat oleh Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Dan konon kabarnya yang menamai Rasulullah dengan Muhammad adalah kakek beliau sendiri, yaitu Abdul Muttalib. Jadi yang menamai Rasulullah itu Muhammad adalah kakek Nabi, Abdul Muttalib, bukan bapak beliau, bukan ibu beliau. Dan ini punya sejarah. Jadi disebutkan ketika lahir bayi Muhammad, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abdul Muttalib mencarikan nama untuk beliau. Dan ketika itu sudah tersebar isu, Pak. Di zaman itu sudah tersebar isu oleh orang-orang Yahudi dan Nasara bahwa akan ada nabi terakhir, akan lahir di zaman ini nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Tersebar isu itu. Sehingga di zaman itu berbondong-bondong orang-orang ketika anaknya lahir dari kalangan laki-laki menamainya dengan nama Muhammad, dengan harapan supaya anaknya lah yang menjadi nabi itu. Sudah tersebar isu itu. Nah, Abdul Muttalib salah seorang yang berharap supaya cucunya ini dialah seorang nabi itu, yang disebut oleh pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasara. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Abdul Muttalib pun menamai Rasulullah SAW dengan nama Muhammad. Jadi kakeknya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Abdul Muttalib ini, ya, beliau yang merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berumur 6 tahun. Tapi tidak lama, Pak. Rasulullah merawat Abdul Muttalib merawat Rasulullah hanya sekitar 2 tahun saja. Ketika Rasulullah berumur 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal dunia. Baru setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Paman beliau merawatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berumur 8 tahun sampai dewasanya beliau. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam kisah bagaimana betapa sayangnya Abdul Muttalib kepada Rasulullah SAW, bahkan melebihi anak-anak beliau sendiri. Anaknya Abdul Muttalib sendiri. Jadi Rasulullah ini betul-betul sangat disayangi oleh Abdul Muttalib, dan beliau cucunya Abdul Muttalib. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam kisah, dalam sejarah, bahwa Abdul Muttalib ini saking dihormatinya oleh orang-orang Arab ketika itu, Abdul Muttalib disiapkan tempat duduk khusus di dekat Ka'bah, yang mana kursi itu tidak boleh ada yang duduk kecuali Abdul Muttalib, pimpinannya suku Quraisy ketika itu. Tidak boleh ada yang duduk di situ. Bahkan anak-anaknya Abdul Muttalib pun tidak berani duduk di situ. Yang berhak duduk cuman Abdul Muttalib. Maka suatu hari datang Rasulullah SAW yang masih kecil ketika itu, tiba-tiba duduk di kursinya Abdul Muttalib. Ketika itu, Pak, melihat itu, anak-anaknya Abdul Muttalib ketakutan, paman-pamannya ketakutan melihat Rasulullah SAW duduk di tempat duduknya Abdul Muttalib. Tidak pernah ada orang yang duduk di situ. Rasulullah ketika itu masih kecil, Pak. Maka disebutkan ketika itu saudara-saudaranya Abdul Muttalib, bahkan anak-anaknya Abdul Muttalib berusaha mencegah Rasulullah. Tapi ketika itu dilihat oleh Abdul Muttalib, kata Abdul Muttalib, biarkan Muhammad di situ.
Aku yakin, kata Abdul Muttalib, nanti kelak dia akan menjadi orang yang besar, akan menjadi pemimpin yang besar. Itu prediksinya Abdul Muttalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari sejarah tentang Abdul Muttalib, dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapaknya Abdul Muttalib, yaitu kakek buyutnya Nabi, bernama Hashim. Makanya Rasulullah itu dikenal dengan Banu Hashim, karena kakek buyutnya Nabi namanya Hashim. Hashim ini sebenarnya gelarnya, nama beliau sebenarnya adalah Amr. Hashim itu namanya Amr. Beliau dinamakan Hashim kenapa? Hashim itu dalam bahasa Arab ismul fa'il. Beliau disebut dengan Hashim karena beliau yahmishul khubus. Karena Hashim ini, beliau itu membuat adonan roti yang sering beliau bagi-bagikan kepada kaumnya. Nah, terkenal Hashim ini orangnya sangat dermawan. Beliau pembuat roti. Ya, beliau suka membuat roti dan beliau bagi-bagikan gratis kepada kaumnya, terutama kepada orang-orang miskin. Orangnya sangat dermawan. Nah, makanya beliau digelari dengan Hashim. Hashim artinya pembuat roti yang sangat dermawan. Nah, nama sebenarnya adalah Amr. Nama sebenarnya adalah Amr. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Hashim inilah orang yang pertama kali mengadakan rihlah, perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Nah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala singgung dan diabadikan di dalam Quran surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy, berdasarkan kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatas syita'i was-shaib. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan safar di musim dingin dan di musim panas. Nah, itu kebiasaan orang-orang Arab Quraisy, Pak. Di musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman, berdagang di negeri Yaman. Ketika musim panas mereka pergi ke negeri Syam, berdagang di negeri Syam. Nah, itu kebiasaan orang-orang Arab Quraisy. Yang mempelopori pertama kali adalah Hashim. Nah, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah ingatkan suku Quraisy akan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka daripada itu, falyabudu rabb hadzal bait. Ibadah kalian, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, pemilik Ka'bah ini. Kenapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi makan kepada kalian, yang telah memberi rezeki kepada kalian untuk menghilangkan rasa lapar kalian, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada kalian dari rasa takut. Makanya, Pak, dikenal dalam sejarah suku Quraisy ini orang yang disegani, suku yang sangat disegani oleh orang-orang ketika itu. Sampai kalau suku Quraisy mereka mengadakan perjalanan, itu para penyamun tidak berani dekat-dekat dengan suku Quraisy. Kenapa? Karena suku Quraisy suku yang sangat dihormati dan memang punya sejarah. Itulah yang membuat takut para penyamun, para pembegal di zaman itu. Kenapa sejarahnya? Nah, itulah kisah Abraha yang nanti insyaallah taala akan kita kisahkan pada kisah maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika itu sudah tersebar di zaman itu bahwasanya suku Quraisy sangat dihormati karena Allah mengutus burung ababil untuk membinasakan pasukan Abraha yang dikenal dengan pasukan bergajah. Tidak sampai dia di Ka'bah itu, Pak, sudah dihancurkan duluan oleh burung ababil itu. Burung yang membawa apa? Batu dari tanah terbakar, dari tanah api neraka. Dilempari mereka.
Yang memang niatnya Abraha itu kan untuk menghancurkan Ka'bah, tapi belum dia sampai di Ka'bah sudah dibinasakan duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berita tentang itu tersebar, Pak, di tengah-tengah orang-orang ketika itu, sehingga mereka tidak berani mendekati suku Quraisy. Mereka takut datang burung ababil kedua membinasakan mereka. Nah, ini para jamaah, mereka makanya aman. Ketika itu mereka mengadakan perjalanan ke negeri Syam, ke negeri Yaman, aman sentosa mereka, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kita bisa tahu bahwa kakek buyutnya Nabilah yang pertama kali mempelopori, menyunnahkan untuk mengadakan perjalanan safar untuk berdagang, sampai diabadikan dalam Quran. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian nama bapaknya Hashim adalah Abdu Manaf, dikenal dengan Abdi Manaf yang sebenarnya namanya Al-Mughirah. Kemudian bapaknya Abdi Manaf namanya Qusay, namanya Qusay. Nah, Qusay ini juga lakop sebenarnya. Nama betulnya adalah Zaid bin Kilab. Dinamakan Qusay. Qusay dalam bahasa Arab itu dari kata aqsa. Aqsa itu artinya yang di ujung, sangat jauh. Nah, disebutkan bahwa Qusay ini ketika bapaknya meninggal dunia, maka ibunya menikah lagi dengan seseorang yang mana akhirnya dibawalah Qusay ini ke negeri Syam, dari Mekah ke negeri Syam. Nah, itu jarak jauh. Karena jauh dinamakanlah Qusay. Qusay artinya jauh. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qusay inilah dalam sejarah disebutkan beliau berhasil mengumpulkan kabilah Quraisy, menyatukan kabilah Quraisy. Makanya suku Quraisy sangat cinta sama Qusay ini. Ini kakek-kakek buyutnya Nabi SAW yang sudah di atas sudah. Kakeknya Nabi SAW yang kelima sudah, Qusay ini. Sampai karena sangat cintanya mereka dengan Qusay, orang-orang Arab Quraisy, kaum musyrikin Quraisy pernah berkata kepada Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Ya Muhammad, ib'ath lana Qusayyan kana syaikha sidqin fa in syahida laka ittaba'naka. Kata orang-orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, kalau kau memang bisa, bangkitkan Qusay, kakekmu itu, bangkitkan Qusay. Kata mereka minta supaya Qusay dibangkitkan. Kenapa? Dia ini orang yang paling jujur yang kami ketahui dari nenek-nenek moyang kami. Fa in syahida laka ittaba'naka. Kalau memang Qusay menyaksikan engkau sebagai seorang nabi, maka kami akan ikut engkau. Saking cintanya mereka dengan kakek buyutnya Rasulullah SAW yang bernama Qusay. Subhanallah. Coba lihat Pak, dari kakek-kakeknya Rasulullah, bapak-bapaknya Rasulullah itu orang-orang terhormat, orang-orang mulia, ya kan? Nah, bukan orang-orang sembarangan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada An-Nadhr bin Kinanah. Nah, An-Nadhr bin Kinanah inilah yang bergelar dengan Quraisy. Oleh karena Nadhr bin Kinanah, maka suku mereka disebut dengan suku Quraisy. Dari asalnya An-Nadhr bin Kinanah. Nadhr bin Kinanah inilah kakek-kakek buyutnya Nabi yang sudah keberapa itu? Yang ke Yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10, 11, ke-13. Itu kakek buyutnya Nabi yang ke-13. Nah, dari situlah bergelar Quraisy. Subhanallah, ternyata setelah diteliti, orang-orang yang berketurunan Quraisy ini yang betul-betul asli Quraisy cuma Nabi SAW. Sementara yang lainnya itu kadang dari bapaknya saja atau dari ibunya saja. Kalau Nabi dari ibu dan bapaknya keturunan An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah, itulah suku Quraisy. Nah, Kinanah sendiri disebutkan bahwa Kinanah ini adalah orang termulia, bahkan keturunan termulia dari keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim. Kinanah itu. Nah, ini kakek buyutnya Nabi yang ke-14 sudah.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya Kinanah ini, Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha istafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak keturunannya Nabi Ismail. Allah pilih Kinanah. Kenapa dipilih? Karena orang istimewa Kinanah ini. Orang istimewa. Kemudian kata Nabi SAW, "Wastofa Quraisyan min Kinanah." Lalu Allah pilih Quraisy dari Kinanah. Nah, Quraisy tadi disebut An-Nadhr bin Kinanah, anaknya. Anaknya juga orang mulia. Kemudian wastofa min Quraisy Bani Hashim. Lalu Allah pilih dari suku Quraisy Bani Hashim. Nah, Bani Hashim ini kakek buyutnya Nabi. Jadi Hashim orang terpilih juga. Kemudian kata Nabi SAW, wastofani min Bani Hashim. Dan Allah memilih saya dari keturunan Hashim. Nah, dari Hashim, keturunan yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak heran kalau Nabi itu bergelar Mustafa. Mustafa artinya orang pilihan. Nabi itu orang pilihan, bukan sekedar orang pilihan, Pak. Tapi beliau itu orang pilihan, dari orang pilihan, dari orang pilihan, dan dari orang pilihan. 4. Jadi betul-betul dipilih itu sampai Rasulullah SAW orang yang terbaik. Beliaulah yang menjadi Nabi dan Rasul. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah keturunan Rasulullah SAW. Apa inilah bapak dan nenek-nenek moyangnya Rasulullah SAW. Adapun Nabi Ismail bin Ibrahim, Anda usah ditanya lagi kemuliaannya. Apalagi bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Beliau sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Ar-Rahman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak ada seorang nabi yang diangkat menjadi Khalilur Rahman kecuali 2 saja. Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sehingga kemuliaan Nabi Ibrahim tidak perlu ditanya lagi. Beliau Abul Anbiya, beliau bapaknya para nabi, beliau Imamul Hunafa, beliau imamnya orang-orang yang bertauhid. Maka tidak heran, makanya Nabi Ibrahim menjadi kakek buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah sedikit tentang garis nasabnya Rasulullah SAW. Penting kiranya kita mempelajari garis keturunannya Rasulullah, karena dari situ kita bisa melihat betapa agung dan mulianya Rasulullah SAW itu dari jalur nasabnya saja. Apalagi kalau kita melihat dari jalur akhlaknya beliau, kenabian beliau, kerasulan beliau, maka itu semakin menambah kemuliaan Nabi SAW. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini, terkait dengan sirah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.